Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, pada kali ini saya selaku penanggung jawab dari program kerja KKN UGM di Pundong, khususnya di Dusun Badan. Di sini terkait dengan praktek pengolahan CV. Nah, pertama-tama sebelumnya sudah kita bagikan kertas yang berisi QR code. Di sini bisa kita lakukan scan baik menggunakan kamera HP atau dari Google Lens untuk masuk ke media pembuatannya. Di sini akan terhubung ke Linktree. Oke, untuk video yang pertama ini kita akan praktek pembuatan CV kreatif terlebih dahulu. Kita klik yang template CV kreatif. Nah, sebelumnya juga kita pastikan dari teman-teman sudah punya aplikasi Canva apabila media yang digunakan adalah HP ya. Tapi kalau dari laptop bisa langsung saja karena langsung akan masuk ke websitenya dari Canva. Oke, kita tunggu loadingnya sebentar. Oke. Nah, apabila loadingnya sudah selesai di sini di Canva yang kita klik tadi sudah saya sediakan beberapa contoh template CV kreatif yang dapat digunakan oleh teman-teman. Tinggal diganti saja isinya seperti itu. Namun apabila dirasa desainnya kurang cocok atau punya kreativitas sendiri, ingin membuat yang baru atau mencari template yang baru, dapat disesuaikan saja. Oke, di sini ada sekitar beberapa contoh template. Nah, bisa teman-teman pilih ingin menggunakan yang mana. Misalnya di sini saya pertama ingin menggunakan yang halaman pertama ini. Nah, ini kita bisa coba ganti fotonya, kita replace. Misal dengan foto saya gitu. Jadi di sini lebih ke tutorial penggunaan Canva menggunakan handphone ya untuk pembuatan CV-nya. Nah, terus ini kita bisa ganti jadi nama kita. Nah, ini kalau nggak cukup bisa disesuaikan ukuran fontnya seperti ini. Karena ini contohnya menggunakan handphone, nanti apabila menggunakan laptop bisa disesuaikan lagi. Nah, menurut saya kalau menggunakan laptop itu akan lebih mudah. Kalau di HP ini agak sedikit lemot seperti ini memang. Kita kecilkan sampai sesuai gitu. Nah, ini untuk estetikanya tinggal disesuaikan sama selera teman-teman aja gitu. Nah, kalau sudah kita klik centang, terus ini di bawahnya juga ada desainer grafis ini. Ini bisa kita ganti, misal keahlian teman-teman di mana gitu. Nah, kalau saya ini contohnya di teknik geodesi, karena saya basicnya dari program studi teknik geodesi, bisa disesuaikan teknik geodesi gini misalnya terkait keteknikan gitu. Kalau misal teman-teman ada yang tertarik di desain grafis atau terkait akuntansi, manajemen dan sebagainya, itu bisa disesuaikan untuk di judulnya ini. Nah, ini tentang saya, ini bisa diisi dengan deskripsi teman-teman. Ini juga bisa kita gunakan teknologi seperti ChatGPT aja apabila kita ingin efisien dalam pembuatan kalimatnya gitu. Ini sebelumnya saya sudah sempat membuat, tapi ini cukup panjang, mungkin bisa kita delete. Ini hanya contoh saja ya. Yang kita delete yang sekiranya berlebihan. Di sini itu biasanya menggambarkan garis besar personality atau pengalaman teman-teman. Misalnya pernah jadi ketua atau
pernah ikut organisasi apa, prestasinya apa, terus kayak sifat-sifat secara singkat gitu, misal disiplin, terus apalagi contohnya konsisten gitu. Intinya bagaimana semangat dalam menjalani hidup. Oke, simpelnya kayak gitu ya. Nah, ini di sebelah kiri juga ada data diri, tanggal lahir bisa diisi, misal di mana tanggal lahirnya, tempatnya di mana, tanggalnya berapa gitu. Tinggal kayak tadi juga tinggal diganti ininya, diklik terus diganti, misal Kebumen 12 Juni 2005 gitu. Jenis kelamin laki-laki, status belum menikah, kewarganegaraan Indonesia gitu, bisa disesuaikan. Ini juga terkait kontak. Ini mohon maaf dia agak jujur kurang terbiasa menggunakan Canva di handphone. Fontnya dikecilkan supaya lebih gitu. Nah, ini nomor HP juga bisa ditambahkan nomor HP kita, terus ini juga email kita gitu, misal Muhammad Ramadan. Nah, ini kan nggak cukup nih. Kalau nggak cukup itu bisa dikecilkan fontnya gitu. Nah, gini misalnya. Terus ini juga alamat. Ini biasanya cukup kecamatan aja gitu. Misal Pundong, DI, Pundong Bantul gitu. Pundong Bantul, DI Yogyakarta gitu. Ini sosial media bisa dicantumkan Instagram teman-teman gitu. Ini mohon maaf agak nge-lag ya. Nah, bagian yang kiri sudah, sekarang tinggal yang bagian kanan ini terkait pendidikan. Ini biasanya dicantumkan yang sampai SMA saja biasanya. Yang relevan itu sampai SMA. Misalnya kalau lagi kuliah berarti ditulis misal kuliahnya di mana? Universitas Gadjah Mada. Terus kalau masih berlanjut sampai sekarang, ini kan ditulis nih dari tahun berapa? 2023 sampai sekarang gitu kalau masih kuliah. Kalau udah nggak kuliah berarti kalau udah lulus ini bisa ditulis tahun lulusnya berapa gitu. Terus ini SMA-nya dulu di mana, atau SMK juga bisa ditulis. SMA Negeri 1 Tenggarong. Ini dulu saya di SMA Negeri 1 Tenggarong, jadi ditulis seperti ini. Dari tahun berapa sampai tahun berapa itu juga ditulis di sampingnya. Nah, ini ke bold tadi nih. Memang kayak gini ya. Ini misal dari 2020 sampai dengan 2023. Ini bisa dicantumkan kayak gini atau dikasih bulannya juga gitu. Misal Juli 2020. 3 huruf aja, Jul gitu. Jul 2020 sampai April 2023, tapi ditulisnya APR aja. Nah, ini bisa dilebarkan lagi juga. Biar rapi. Jujur pakai HP ini agak susah ya, ngepas-pasin kayak gininya. Sudah, ini SMP dan SD itu sebenarnya kurang relevan untuk dicantumkan karena sudah cukup lama, bisa dihapus aja ini sebenarnya, tapi tinggal disesuaikan lagi. Terus untuk pengalaman kerja, ini kalau teman-teman belum pernah bekerja itu bisa dicantumkan pengalaman magang misalnya, atau juga pengalaman organisasi, dengan catatan ini kerjanya dihapus, jadi cuman pengalaman gitu. Pengalaman organisasi. Nah, ini kita hapus kerjanya, jadi cuman pengalaman. Kalau misal mau dicantumkan pengalaman organisasi gitu ya.
Nah, ini contoh pengalaman kerjanya. Misal dulu magang di Pertamina gitu, bisa ditulis di sini Pertamina di mana? Pertamina Balikpapan. Terus di sini deskripsi, di sini divisinya, divisi apa gitu. Yang bawah ini, misal quality control. Terus juga dicantumkan bulan dan tahunnya, Januari 2025 gitu. Nah, contohnya seperti ini. Terus yang bawah ini juga bisa ditambahkan lagi kalau memang masih ada pengalamannya. Misal pengalaman organisasi nih, saya contohkan juga. Misal himpunan mahasiswa, warga mahasiswa teknik geodesi. Sebentar. Nah, ini divisinya dulu apa gitu. Misal ketua, bisa ditulis di sini ketua. Terus periodenya kapan, bisa dicantumkan juga, Maret 2025 sampai dengan Februari 2026 seperti itu. Ini jangan lupa dikasih kurung ya, kita sesuaikan dengan template-nya. Tapi kalau emang mau nggak usah dikasih kurung, disamakan semuanya supaya selaras. Nah, terus ini kemampuan, misal mampu mengedit poster profesional, suka mengedit gitu ya. Terus misalnya lagi terkait dengan administrasi, Microsoft Excel, Microsoft Word, seperti itu bisa dicantumkan di kemampuan ini. Oke, nah ini tinggal teman-teman pilih aja nanti mau pakai template yang mana, atau kalau mau buat di luar dari template Canva ini juga boleh, tinggal disesuaikan aja isi-isinya. Secara garis besar mungkin seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.